Saat tanganku merogoh saku jas itu, aku merasakan sesuatu, selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Awalnya kupikir itu hanya catatan kantor, atau mungkin struk makan siang. Tapi ketika benda itu terjatuh dan terbuka di lantai, mataku langsung tertuju pada tulisan tangan yang begitu rapi, halus, dan manis. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Tulisan tinta biru di atas kertas kecil itu seakan menyala menusuk mataku. Semoga harimu tidak terlalu berat. Jangan lupa makannya. Aku selalu ada kalau kamu butuh cerita. Selamat datang di Penaku, tempat di mana setiap cerita penuh cinta, luka, dan air mata akan kita ungkap bersama. Hari ini, kami menghadirkan kisah dramatis tentang Rindra dan Ardi, sebuah pernikahan yang tampak sempurna, namun ternyata menyimpan rahasia besar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan setiap kisah mengharukan yang akan membuatmu terbawa emosi sampai akhir. Mari kita mulai cerita ini, karena setiap rumah tangga punya rahasia, dan setiap rahasia punya cerita. Namaku Rindra. Usia 29 tahun mungkin bukan angka yang terlalu tua, tapi juga bukan masa remaja yang penuh dengan mimpi tanpa beban. Aku seorang perempuan biasa, lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana yang mengajarkan arti kerja keras, kesabaran, dan kesetiaan. Hidupku pun tak jauh dari kata sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama suamiku, Ardi, lelaki yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi bagian dari setiap tarikan nafasku. Aku menikah dengannya bukan karena paksaan, bukan pula karena perjodohan seperti cerita-cerita klise yang sering kudengar. Aku menikah dengan Ardi karena cinta. Cinta yang datang dengan begitu tulus, hangat, dan apa adanya. Saat itu aku percaya, cinta bukan hanya tentang rasa berdebar di dada atau senyum yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Cinta adalah keyakinan. Keyakinan bahwa di sampingnya aku bisa bertahan, menghadapi segala kesulitan, dan merayakan setiap kebahagiaan. 3 tahun yang lalu, saat aku mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga, hatiku dipenuhi keberanian yang bahkan tak pernah kupunya sebelumnya. Aku yakin, bersama Ardi, aku tidak akan goyah meski badai sebesar apapun datang menghantam. Keyakinan itu begitu besar, begitu kuat, seolah-olah aku bisa menantang dunia hanya dengan menggenggam tangannya. Aku masih ingat jelas, seakan-akan semuanya baru terjadi kemarin, masa-masa awal pernikahan kami. Waktu itu, setiap hari terasa begitu manis dan ringan. Ardi selalu pulang kerja dengan senyum lebar yang membuat lelahnya seolah tak terlihat. Di tangannya hampir selalu ada sekantong plastik berisi jajanan kecil favoritku, entah gorengan hangat dari warung pinggir jalan, roti manis yang aromanya masih menempel di kantong kertas, atau sekedar permen kacang yang membuatku tertawa karena ia tahu betul aku tak pernah bisa menolak camilan itu. Kadang, di sela-sela langkah pulangnya, ia menyempatkan diri memetik setangkai bunga liar di jalan. Tak selalu indah, kadang hanya bunga kertas yang kelopaknya rapuh atau bunga rumput yang orang lain anggap tak bernilai. Tapi bagiku, setiap tangkai itu lebih berharga daripada mawar mahal sekalipun, karena diberikan dengan tatapan mata penuh cinta. Untuk Rindra, katanya, sambil menggaruk tengkuknya dengan canggung dan tersenyum malu-malu seperti anak kecil yang baru saja ketahuan menyembunyikan sesuatu. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Bukan karena harta, bukan karena rumah besar atau barang-barang mewah, tapi karena aku memiliki sosok suami yang selalu berusaha membuatku tersenyum setiap hari. Kehidupan kami memang sederhana, bahkan sangat sederhana jika dibandingkan dengan orang lain. Namun di balik kesederhanaan itu, ada hangat yang tak pernah padam. Ada tawa yang mewarnai malam-malam kami, ada canda kecil yang membuat hari-hari terasa ringan, dan ada rasa syukur yang terus menempel erat di dadaku. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, aku akan bangun lebih dulu. Suara ayam berkokok di kejauhan, aroma embun yang masih menempel di udara, menjadi saksi kecil betapa aku selalu berusaha menghadirkan pagi yang sederhana namun berarti untuk suamiku. Di dapur kecil kami, aku menyiapkan sarapan. Hanya telur dadar yang kadang bentuknya tak sempurna, nasi hangat yang mengepul harum, dan segelas teh manis yang kuaduk dengan penuh perasaan. Bagi sebagian orang,
Mungkin itu bukan apa-apa, sekedar menu sederhana yang bisa dibuat siapa saja dalam hitungan menit. Tapi di mata Ardi, semua itu seolah berubah menjadi hidangan istimewa. Ia selalu duduk di kursi kayu kecil kami, menatapku dengan senyum yang hangat, lalu berkata, "Masakan kamu selalu enak, Rin." Ucapannya sederhana, tapi setiap kali ku dengar, hatiku seperti kembali dipeluk rasa cinta yang pertama kali membuatku yakin memilihnya. Kami akan duduk berdua di meja makan mungil itu, berbagi cerita sambil menikmati sarapan. Kadang-kadang kami tertawa hanya karena hal-hal sepele, seperti telur dadar yang gosong di pinggirnya, atau teh manis yang terlalu manis karena aku salah menuangkan gula. Tapi justru dari hal-hal kecil itulah kebahagiaan tumbuh. Kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dan sebelum berangkat kerja, Ardi selalu punya kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan, mengecup singkat keningku. Satu gestur kecil yang begitu sederhana, namun selalu meninggalkan jejak hangat di hatiku sepanjang hari. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, aku selalu membawa rindu yang perlahan bertambah, menunggu saat ia pulang. Setiap sore, aku akan menunggu di teras, atau kadang dari balik jendela. Dan benar saja, Ardi selalu pulang dengan cerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang rekan-rekan yang membuatnya tertawa atau kadang mengeluh, tentang orang-orang asing yang ditemuinya di jalan, atau sekedar tentang hujan yang turun deras dan membuatnya basah kuyup saat berlari menyeberang. Bagiku, semua ceritanya adalah harta. Aku menikmatinya seakan itu adalah dongeng yang tak pernah habis. Dongeng tentang hidup sederhana yang kami jalani dengan penuh cinta. Aku kira, hidup akan selalu seperti itu. Hangat, penuh tawa, dan sederhana namun membahagiakan. Aku percaya, rutinitas kecil kami setiap pagi dan malam adalah pondasi yang cukup untuk menjaga cinta tetap utuh. Aku bahkan sempat berpikir bahwa kebahagiaan ini akan bertahan selamanya, tanpa tergoyahkan oleh waktu. Namun, perlahan-lahan sesuatu yang berbeda mulai merayap masuk, seperti kabut tipis yang tak terlihat tapi makin lama makin menyesakan. Ardi tak lagi sering tertawa seperti dulu. Senyum lebarnya yang dulu selalu menyambutku setiap kali ia pulang, kini makin jarang kutemui. Yang ada hanyalah wajah lelah, raut murung, dan tatapan kosong yang tak bisa kutebak maknanya. Aku mulai memperhatikan perubahan itu, awalnya hanya sesekali, malam-malam ketika ia pulang lebih larut dari biasanya. "Lembur," katanya singkat, lalu langsung merebahkan diri di ranjang tanpa banyak bicara. Lama-lama, kebiasaan itu jadi rutinitas baru. Ia semakin jarang membawakan jajanan kecil untukku, semakin jarang bercerita tentang hari-harinya. Ketika aku memberanikan diri menanyakan apa yang terjadi, jawabannya selalu singkat, seolah ia ingin cepat mengakhiri percakapan. Kadang hanya sebuah anggukan singkat, kadang helaan napas panjang yang terdengar berat. Dan pada saat-saat tertentu, ia bahkan hanya menatapku tanpa kata, lalu mengalihkan pandangan seakan ada dinding tak kasat mata yang kini memisahkan kami. Rasanya seperti berbicara pada seseorang yang fisiknya ada di sampingku, tapi jiwanya entah sudah pergi kemana. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan, karena aku merindukan sosok Ardi yang dulu. Ardi yang hangat, yang penuh cerita, yang selalu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kini, aku justru mulai bertanya-tanya, apa aku masih berada di hatinya seperti dulu? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, ditemani cahaya lampu redup yang membuat bayanganku memanjang di lantai. Jarum jam sudah bergerak melewati angka 11, tapi Ardi belum juga pulang. Dari tadi aku hanya memandangi pintu, berharap suara ketukan atau derit engsel akan terdengar, menandakan ia akhirnya tiba. Hening malam membuat detak jam terdengar semakin jelas, seolah mengejek rasa resah yang makin menumpuk di dadaku. Ketika akhirnya pintu terbuka, aku melihat sosoknya berdiri di ambang dengan langkah yang terasa begitu berat. Wajahnya pucat, matanya sayu, seakan dunia telah menguras habis energinya. Jas kerjanya tampak kusut, dasinya terlepas sembarangan, menggantung di leher tanpa niat untuk dirapikan. Bahkan aromanya pun bukan lagi wangi parfum segar seperti biasanya, melainkan campuran keringat dan asap jalanan yang menempel. Aku segera berdiri, mencoba menyambutnya dengan senyum yang kupaksakan, senyum yang kaku,
Tapi tetap kuusahakan agar tak terlihat. Kamu pulang juga akhirnya. Aku sudah siapkan makan malam, kataku pelan, berharap suaraku bisa meluruhkan sedikit lelahnya. Namun, Ardi hanya menggeleng lemah, bahkan tanpa menatapku. Aku capek, Rin. Besok saja ya, ucapnya singkat. Suaranya terdengar hambar, nyaris tanpa intonasi. Ia lalu berjalan melewatiku begitu saja, menuju kamar tanpa sedikit pun menoleh lagi. Punggungnya yang menjauh meninggalkan rasa kosong di dadaku, seolah aku tak lagi menjadi bagian dari dunianya. Di meja makan, hidangan yang sejak sore kusiapkan masih terhidang rapi, telur balado kesukaannya, sup hangat yang aromanya kini justru terasa menyedihkan, dan segelas air putih yang tak tersentuh. Aku berdiri kaku di ruang tamu, menatap pintu kamar yang kini tertutup rapat. Ada perasaan perih yang merayap perlahan, seperti luka kecil yang terus digores tanpa henti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar sendirian meski suamiku ada di rumah yang sama. Hatiku tercekat. Aku tahu benar pekerjaan Ardi memang tidak mudah, penuh tekanan dan beban yang mungkin melelahkan pikirannya setiap hari. Aku selalu berusaha mengerti, selalu berusaha menerima bahwa rasa lelahnya bukan sesuatu yang bisa kusalahkan. Tapi jarak yang kian hari kian terasa di antara kami membuatku takut. Takut kalau yang perlahan menjauh dariku bukan hanya tubuhnya, melainkan juga hatinya. Dengan pelan, aku merapikan jas kerjanya yang ditaruh begitu saja di kursi ruang tamu. Lipatannya kusut, ada bau asap rokok yang samar menempel, sesuatu yang asing karena Ardi bukan perokok. Saat tanganku merogoh saku jas itu, aku merasakan sesuatu. Selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Awalnya kupikir itu hanya catatan kantor, atau mungkin struk makan siang. Tapi ketika benda itu terjatuh dan terbuka di lantai, mataku langsung tertuju pada tulisan tangan yang begitu rapi, halus, dan manis. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Tulisan tinta biru di atas kertas kecil itu seakan menyala menusuk mataku. Semoga harimu tidak terlalu berat. Jangan lupa makannya. Aku selalu ada kalau kamu butuh cerita. Aku terpaku. Nafasku tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu sederhana, tapi justru disitulah letak luka yang ditimbulkannya. Kata-kata perhatian yang hangat. Kata-kata yang seharusnya keluar dariku sebagai seorang istri. Namun aku tahu persis, itu bukan tulisanku. Itu bukan caraku merangkai kata. Itu bukan pesan yang pernah kuberikan pada Ardi. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dada seperti hendak pecah. Ada rasa getir yang tiba-tiba memenuhi rongga dadaku, bercampur antara marah, cemburu, dan ketakutan yang tak bisa kukendalikan. Siapa yang menuliskan ini? Siapa yang begitu lembut mengingatkan suamiku dengan cara yang bahkan sudah lama tak kulakukan? Dunia yang kukira masih aman dan utuh mendadak retak. Retakan kecil, tapi cukup membuatku goyah berdiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu, atau mungkin seseorang, yang perlahan mengambil tempatku di hati Ardi. Malam itu, aku duduk sendiri di tepi ranjang, membiarkan hening menyelimuti kamar yang biasanya terasa hangat. Lampu meja redup, hanya memantulkan cahaya samar yang jatuh di dinding, menciptakan bayangan bergerak pelan. Ardi terlelap dengan punggung menghadapku. Napasnya teratur, seakan dunia di sekitarnya baik-baik saja. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sedikit celah dari sosoknya yang bisa memberiku rasa tenang. Tapi yang kutemukan hanyalah asing, jarak yang tak kasat mata, namun begitu nyata. Tanganku masih gemetar, menggenggam erat kertas kecil itu. Lembaran mungil yang kini terasa lebih berat daripada apapun. Kata-kata sederhana yang tertulis di sana terus terputar di kepalaku, menusuk hatiku berkali-kali. Seolah-olah kertas itu adalah bukti nyata bahwa aku bukan lagi satu-satunya tempat Ardi berbagi lelah dan cerita. Bahwa ada sosok lain yang dengan lembut menawarkan dirinya sebagai sandaran. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa ada jurang yang siap merenggut kebahagiaan yang dulu begitu kukagumi. Kebahagiaan yang dulu kupikir sederhana tapi cukup untuk membuat kami bertahan selamanya. Kini, kebahagiaan itu terasa rapuh, seakan hanya berdiri di atas kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Aku menikah demi cinta,
Cinta yang kupeluk dengan keyakinan penuh. Cinta yang membuatku berani menghadapi segala ketidakpastian hidup. Aku percaya cinta itu akan selalu jadi pondasi. Namun malam itu, cinta itu terasa seperti benang halus yang hampir putus. Tertiup angin kecurigaan dan ketakutan. Aku menunduk, meremas kertas itu erat-erat, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Ada rasa sakit yang menyesakkan dada, rasa marah yang tak bisa kuungkapkan, dan rasa cemas yang menjerat pikiranku tanpa henti. Apa aku tidak cukup baginya? Apa cintaku tak lagi bisa menjadi tempat ia kembali? Dan aku takut sekali kehilangannya. Takut jika suatu hari nanti, ketika aku terbangun, Ardi benar-benar sudah pergi. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pernikahan yang kubangun dengan cinta sedang berdiri di tepi jurang yang gelap. Dan aku tak tahu bagaimana cara menariknya kembali sebelum semuanya jatuh. Ketakutan itu terus menghantui pikiranku sejak malam kutemukan kertas kecil itu. Seakan-akan bayangan tulisan di atasnya menempel di mataku, mengikuti kemanapun aku pergi. Setiap kali aku mencoba mengalihkan pikiran, huruf-huruf itu kembali muncul, berbisik pelan di telingaku. Aku selalu ada kalau kamu butuh cerita. Aku tak pernah benar-benar bisa merasa tenang lagi. Ada sesak yang sulit kujelaskan. Dulu, wajah lelahnya selalu bisa kulihat dengan penuh rasa iba, penuh dorongan untuk membuatnya tersenyum kembali. Tapi kini, wajah itu justru menjadi sumber kegelisahanku. Aku tak lagi tahu apa yang ada di balik diamnya. Apakah benar hanya lelah? Ataukah ada sesuatu, atau seseorang, yang sengaja disembunyikannya dariku? Rasa cemas itu semakin besar, menggerogoti pikiranku sedikit demi sedikit. Suara detik jam dinding di ruang tamu terasa begitu panjang seakan bergerak lebih lambat. Jarum menit terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. Sementara di kepalaku, imajinasi terburuk mulai berlari liar. Apakah tadi ia sedang bersama orang lain? Apakah tadi ia sedang tertawa, bercerita, seperti dulu ia selalu lakukan denganku? Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya prasangka. Bahwa aku mungkin terlalu lelah, terlalu sensitif, atau terlalu banyak menonton drama yang membuat pikiranku berlebihan. Tapi setiap aku ingat tatapan kosong Ardi, setiap senyum tipis yang terasa dipaksakan, justru semakin menegaskan rasa takutku. Seolah jarak di antara kami bukan lagi halus dan samar, melainkan nyata dan dingin. Dan aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah aku bisa menahan diri berpura-pura kuat, sementara hatiku perlahan terkikis oleh ketakutan yang tak pernah berhenti tumbuh? Aku tidak ingin pernikahan ini runtuh. Aku tidak sanggup membayangkan semua yang sudah kami bangun bersama. Tawa, air mata, doa, dan janji, hancur begitu saja hanya karena sesuatu yang belum ku mengerti sepenuhnya. Aku tidak ingin melepas lelaki yang kucintai. Lelaki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta mampu menaklukkan segala badai. Kami sudah berjalan sejauh ini, melewati hari-hari penuh kesulitan, bertahan dengan kesederhanaan, dan tetap menggenggam erat satu sama lain meski dunia tidak selalu ramah. Melepaskannya berarti aku harus merelakan seluruh bagian hidupku yang sudah terikat padanya. Dan aku tahu, aku tidak siap untuk itu. Aku tidak sanggup melihat kursi kosong di meja makan, ranjang yang dingin tanpa dekapannya, atau hari-hari tanpa suara tawanya. Bagiku, Ardi bukan hanya suami, ia adalah rumah tempat aku pulang, tempat aku merasa utuh. Kehilangannya sama saja dengan kehilangan diriku sendiri. Maka, di tengah rasa takut dan kerapuhanku, aku menetapkan satu tujuan di hatiku, menyelamatkan rumah tangga ini, bagaimanapun caranya. Entah dengan menelan segala perih, entah dengan berpura-pura tegar di hadapannya, atau dengan mencari kebenaran yang mungkin menyakitkan. Apapun risikonya, aku tidak akan diam membiarkan jarak itu semakin melebar hingga jurang benar-benar memisahkan kami. Aku tahu perjalanannya tidak akan mudah. Mungkin aku harus menghadapi kebenaran yang tidak ingin kudengar. Mungkin aku harus berperang dengan rasa cemburu, marah, dan kecewa yang bisa merobek hatiku berkali-kali. Tapi jika itu harga yang harus kubayar untuk menjaga cinta ini tetap hidup, maka aku rela.
Karena lebih baik aku berjuang sampai titik darah penghabisan daripada hanya duduk diam menyaksikan cinta yang dulu begitu kukagumi perlahan mati tanpa usaha. Esok paginya, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan badai yang mengamuk di dalam hatiku. Aku berdiri di dapur sejak matahari baru saja mengintip dari balik tirai, berusaha menyiapkan segalanya dengan penuh perhatian, seolah-olah rutinitas sederhana itu bisa menjadi obat bagi jarak yang mulai merenggang di antara kami. Aku memilih menu yang Ardi selalu sukai sejak awal pernikahan kami. Nasi goreng sederhana dengan potongan ayam kecil yang gurih, ditambah telur mata sapi setengah matang yang biasanya membuatnya tersenyum puas. Tanganku bergerak hati-hati, hampir gemetar, karena aku ingin semuanya terlihat sempurna. Bahkan aroma bawang putih yang menyebar di udara pun seakan aku harap bisa membangunkan kembali ingatannya pada hari-hari bahagia kami. Aku juga menyiapkan secangkir kopi. Takaran gulanya persis seperti yang ia suka. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, pas di lidahnya. Dalam kepulan uap hangat itu, aku menaruh doa diam-diam. Semoga secangkir kecil ini mampu menghangatkan hatinya yang akhir-akhir ini terasa dingin. Saat Ardi akhirnya duduk di meja makan, aku tersenyum selebar yang bisa aku lakukan, meski senyum itu terasa dipaksa. "Selamat pagi, Di," ucapku dengan nada ceria yang kupaksakan. Padahal dada terasa sesak, seakan setiap hembusan napas menabrak dinding yang makin kokoh di antara kami. Namun, tanggapan Ardi membuat senyumku runtuh perlahan. Ia hanya mengangguk singkat, bahkan tanpa menatap mataku. Sendok di tangannya bergerak lamban, mengaduk nasi goreng yang kubuat dengan sepenuh cinta, tapi tanpa benar-benar menikmati. Tak ada percakapan hangat yang dulu selalu mengiringi pagi kami. Tak ada candaan kecil yang biasanya membuatku tertawa sambil menyeruput kopi. Keheningan itu memekakan telinga. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar, monoton dan dingin. Aku menelan ludah, menekan rasa perih yang menusuk ulu hati. Setiap detik yang berlalu tanpa kata dari Ardi terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulitku, membuatku sadar betapa asingnya ia kini di hadapanku. Lelaki yang dulu begitu ku kenal, tapi sekarang seakan menjauh tanpa alasan yang jelas. Aku berusaha menahan air mata, berusaha tetap duduk tenang di kursiku. Namun, di balik senyum tipis yang masih kupaksakan, ada hati yang retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, aku menjadikan kesabaran sebagai tamengku. Setiap pagi, sebelum Ardi berangkat kerja, aku menuliskan pesan-pesan kecil di kertas mungil berwarna pastel. Kata-kata sederhana seperti, "Hati-hati di jalan, aku sayang kamu," atau "Jangan lupa makan siang, Di." Aku melipatnya dengan hati-hati, seolah kertas itu adalah jembatan tipis yang bisa menghubungkan perasaan kami lagi. Lalu diam-diam, aku menyelipkannya ke dalam tas kerjanya. Aku berharap, ketika ia menemukannya di sela-sela kesibukan, senyum tipis akan terbit di wajahnya. Namun, ketika sore menjelang dan ia pulang, tak ada tanda bahwa ia membaca atau bahkan memperhatikan pesan itu. Ia tetap sama. Wajahnya letih, tatapannya kosong, kadang hanya gumaman singkat, "Aku capek," sebelum berlalu menuju kamar tanpa menoleh lagi. Aku tak menyerah. Suatu malam, aku menata meja makan dengan lebih istimewa. Lampu ruang makan kupadamkan, kuganti dengan cahaya lilin kecil yang berkedip lembut, menciptakan suasana hangat seperti awal-awal kami menikah dulu. Aku menyiapkan hidangan favoritnya, sup ayam hangat, tumis sayur kesukaannya, dan sedikit es teh manis. Aku bahkan berdandan lebih rapi, mengenakan gaun sederhana yang dulu pernah ia bilang membuatku terlihat manis. Saat Ardi pulang dan melihat meja makan itu, aku menunggu reaksi yang berbeda, mungkin sekedar senyum, atau sapaan hangat, tapi ia hanya menatap sekilas, lalu duduk dengan gerakan lelah. Tidak ada komentar, tidak ada tawa, tidak ada percakapan berarti. Aku tetap mencoba bicara, bertanya tentang harinya, tentang pekerjaannya, bahkan tentang hal-hal kecil yang biasanya bisa memancing candanya. Namun jawabannya tetap singkat. Seringkali hanya anggukan atau gumaman tanpa semangat. Malam-malam berikutnya pun sama. Ketika kami berbaring di ranjang, aku mencoba meraih tangannya, mencoba membuka percakapan. Dengan suara pelan aku bertanya, "Di, ada yang bisa kubantu? Apa ada yang mengganggumu akhir-akhir ini?"
Tapi responsnya membuat hatiku remuk. Ia hanya menghela napas panjang, menutup mata, dan bergumam lirih. Aku capek. Tidur saja. Rasanya seperti berbicara dengan tembok. Seperti ada dinding tebal yang menjulang di antara kami. Dinding yang tak bisa kutembus meski aku sudah berusaha dengan segala cara. Dulu, Ardi adalah rumah terhangatku. Tempat aku pulang dengan penuh bahagia. Tapi kini, ia terasa begitu jauh, seperti seseorang yang asing. Dan aku, meski berada di sisinya, merasa sendirian. Tekanan itu semakin berat ketika ibu mertua datang berkunjung suatu sore. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Matanya mengamati setiap sudut rumah seakan mencari-cari kekurangan. Aku menyuguhkan teh hangat dan kue kecil, berharap kunjungannya akan berlangsung tenang. Namun, kalimat pertama yang keluar dari bibirnya justru membuat dadaku sesak. "Rindra, kamu harus lebih memperhatikan Ardi," ucapnya dengan nada dingin, menusuk seperti pisau tipis yang tak kasat mata. "Dia selalu terlihat lelah setiap kali pulang kerja. Apa kamu tidak memperhatikan kondisinya? Jangan sampai dia merasa kurang nyaman di rumah. Bisa jadi kamu kurang menjaga rumah, kurang membuatnya betah." Aku hanya bisa menunduk, menatap jemariku yang saling meremas di pangkuan. Kata-kata itu bergema di kepalaku, membenturkan diri pada segala usaha yang sudah kulakukan. Betapa setiap hari aku mencoba, bangun lebih pagi demi menyiapkan sarapan, menata ruang tamu agar selalu rapi, memasak hidangan yang kupikir bisa menyenangkan hati Ardi, bahkan menyiapkan kejutan-kejutan kecil meski ia tak pernah benar-benar menanggapi. Namun, di mata ibu mertua, semua itu tak terlihat. Yang terlihat hanyalah Ardi yang murung, Ardi yang pulang larut dengan wajah lelah, Ardi yang semakin menjauh. Dan akulah yang dituding sebagai penyebabnya. Aku ingin sekali menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku sudah mengerahkan seluruh tenaga dan cinta untuk menjaga rumah ini tetap hangat. Bahwa aku sudah berusaha menambal celah yang mulai merekah di pernikahan kami. Tapi bibirku keluh. Bagaimana aku bisa membela diri tanpa membuatku terlihat seolah menuduh Ardi? Bagaimana aku bisa mengungkapkan rasa sakit ini tanpa mempermalukan suamiku di hadapan ibunya sendiri? Akhirnya, aku hanya diam, menelan pahitnya tuduhan itu sendirian. Aku tersenyum kaku, mengangguk pelan, meski dalam hati aku nyaris hancur. Rasanya seperti semua yang kulakukan tidak ada artinya. Seolah aku berjuang sendirian di medan perang. Tapi orang-orang justru menyalahkan kenapa aku belum berhasil menang. Malamnya, ketika aku berbaring di samping Ardi, kata-kata ibu mertua masih terngiang. Aku menatap langit-langit kamar. Mata panas menahan air mata yang tak kunjung berhenti. Pertanyaan yang tak ingin kuakui pun muncul dalam benakku. Apakah benar aku kurang? Apakah aku memang gagal menjaga rumah tangga ini tetap utuh? Puncaknya terjadi di hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Sejak pagi, aku sudah merencanakan segalanya dengan hati yang berdebar. Aku pergi ke pasar, memilih bahan makanan terbaik, ayam segar, sayuran hijau, bumbu yang masih harum baru dipetik. Aku bahkan rela berdesakan hanya demi memastikan semuanya sempurna. Hari itu, aku ingin menciptakan suasana yang bisa mengingatkan kami pada masa-masa indah dulu. Saat cinta begitu sederhana namun terasa begitu hangat. Di dapur, aku memasak hidangan kesukaan Ardi, sop ayam bening dengan wortel dan kentang, rendang daging yang kuaduk perlahan hingga bumbunya meresap, serta tumis sayuran yang harum dengan bawang putih goreng. Tak lupa, aku membuat kue kecil dengan tanganku sendiri. Kue coklat sederhana yang dulu pernah membuat Ardi memujiku habis-habisan karena katanya rasanya lebih manis dari kue toko manapun. Sore harinya, aku menata meja makan. Taplak baru berwarna krem yang sengaja kubeli seminggu sebelumnya kupasang dengan hati-hati. Lilin kecil kutaruh di tengah meja. Cahaya temaramnya kubayangkan akan memantul indah di mata Ardi saat ia tersenyum nanti. Aku bahkan mengenakan gaun biru muda. Gaun yang dulu Ardi sendiri yang memilihkannya di sebuah toko kecil. Sambil bercanda bahwa aku terlihat seperti hadiah yang dibungkus cantik. Jam 7 malam. Aku duduk menunggu di kursi makan. Di depanku, kursi Ardi kosong. Namun aku tersenyum kecil sambil berusaha positif. Mungkin ia sedang terjebak macet.
Atau ada pekerjaan mendadak? Jam 8 malam. Aku masih menunggu. Lilin yang tadinya gagah menyala mulai meleleh. Cahayanya bergoyang-goyang, seolah ikut goyah bersama kesabaranku. Jam 9 malam. Kursi di seberangku tetap kosong. Piring makanan yang kutata rapi mulai kehilangan hangatnya. Uap sop sudah lenyap. Rendang mulai mengering. Dan kue kecil di tengah meja terlihat semakin menyedihkan. Aku mengeluarkan ponsel, mengirim pesan singkat. Aku tunggu di rumah di. Aku sudah siapkan sesuatu. Tidak ada balasan. Aku menelpon berkali-kali, tapi panggilan itu terus berdering tanpa jawaban. Semakin lama, suara tut-tut dari sambungan telepon terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. Aku masih menunggu. Meski mataku mulai panas, meski hatiku mulai goyah. Setiap detik yang lewat terasa menegaskan satu hal, ia tidak akan datang. Dan aku, hanyalah seorang istri yang duduk sendirian di meja makan, merayakan ulang tahun pernikahan yang seharusnya penuh cinta, namun justru dipenuhi sepi. Jarum jam terus bergerak, berdetak dengan suara pelan namun menusuk telinga, seolah mengejek kesabaranku yang kian menipis. Lilin-lilin kecil di atas meja makan perlahan mencair. Tetes-tetes lilinnya mengalir tak beraturan, menodai taplak baru yang kupasang dengan penuh semangat pagi tadi. Kue coklat buatan tanganku yang semula tampak cantik kini mulai kehilangan bentuk indahnya. Krimnya meleleh, hiasannya layu. Semua itu seakan mencerminkan perasaanku yang juga perlahan runtuh. Aku masih duduk di sana, memandangi kursi kosong di seberangku. Tanganku berulang kali menyentuh piring dan gelas di depan Ardi, seolah dengan begitu aku bisa memanggilnya pulang lebih cepat. Sesekali aku melirik ke arah pintu. Jantungku berdegup kencang setiap kali terdengar suara kendaraan di luar rumah. Aku berharap sekali, pintu itu akan terbuka dan Ardi masuk dengan senyum hangatnya, dengan suara yang dulu membuat hatiku tenang. Namun menit berganti jam, dan pintu itu tetap diam. Tidak ada kunci yang berputar di gagang. Tidak ada langkah kaki yang kukenal. Hanya sunyi yang semakin pekat, menelan seluruh ruang tamu, menelan perasaanku yang perlahan hancur. Mataku panas menahan air mata. Tapi aku tetap duduk di sana. Seakan meninggalkan meja makan berarti mengakui kenyataan pahit bahwa Ardi tak akan datang. Aku menatap lilin yang hampir padam, dan di saat api kecil itu berjuang hidup, aku merasa seperti sedang menatap cinta kami sendiri. Rapuh, hampir padam, tapi aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin masih ada secercah harapan. Tapi malam terus berlari. Dan pintu itu, pintu yang kutunggu dengan penuh harap, tidak pernah terbuka. Malam itu, aku akhirnya menyerah pada tangisanku sendiri. Air mata yang sejak tadi kutahan pecah begitu saja, mengalir deras membasahi pipi dan jatuh ke atas taplak meja. Lilin yang hampir padam bergetar tertiup angin malam dari celah jendela, seolah ikut menyaksikan runtuhnya harapanku. Di hadapanku, makanan yang kususun dengan penuh cinta tetap tak tersentuh. Nasi goreng yang kini dingin, sop ayam yang kehilangan uap hangatnya, rendang yang mulai mengeras, dan kue kecil yang seharusnya menjadi simbol manisnya perayaan kami, kini hanya tampak menyedihkan. Aku duduk diam, terisak, membiarkan detik demi detik berlalu tanpa arti. Sesekali aku menoleh ke pintu, masih dengan secercah harapan bodoh bahwa Ardi akan pulang, meski tubuhku sudah lelah, meski mataku sembab. Namun pintu itu tetap tak bergeming, tetap terkunci dalam sunyi. Jam dinding berdetak nyaring, menemani kesepianku. Tengah malam datang, lalu lewat begitu saja. Angin dini hari menyelinap masuk, membuat tubuhku menggigil meski aku masih mengenakan gaun yang pernah dipilih Ardi sendiri. Gaun yang seharusnya membuatnya tersenyum malam ini, malah hanya menjadi saksi bisu betapa aku ditinggalkan. Aku menunggu hingga fajar, hingga langit perlahan berubah warna dari hitam pekat menjadi kelabu, lalu jingga pucat. Cahaya matahari pertama menembus tirai jendela, menyinari meja makan yang penuh dengan sisa-sisa pesta yang tak pernah terjadi. Di sanalah aku duduk, dengan hati yang patah berkeping-keping, seakan setiap serpihan hatiku berjatuhan bersama detik yang kulewati tanpa Ardi di sisiku. Dan akhirnya, aku hanya bisa menyadari kenyataan pahit itu, bahwa semua usahaku, semua cintaku yang kutuang dalam setiap detail malam ini, sia-sia.
Dan kini aku tahu, setelah semua air mata, penantian, dan luka yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada satu pilihan terakhir yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik senyum palsu. Tidak bisa terus berpura-pura kuat sementara hatiku hancur sedikit demi sedikit. Aku harus menghadapi Ardi. Aku harus menatap matanya dan bertanya, meski jawabannya bisa melukai lebih dalam dari apapun yang pernah kurasakan. Aku sadar, keputusan ini penuh risiko. Kata-kataku bisa menjadi pedang bermata dua. Mungkin akan membangunkan kembali kehangatan yang lama hilang, tapi mungkin juga akan memutus ikatan yang sudah begitu rapuh. Aku tahu, ada kemungkinan besar pernikahan ini berakhir di hadapan kalimat-kalimat yang akan keluar dari mulut kami. Namun, aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Lebih baik aku terluka oleh kebenaran daripada mati perlahan oleh keraguan. Lebih baik aku menghadapi kenyataan yang pahit daripada terus hidup dengan harapan semu yang bisa hancur kapan saja. Aku menatap cermin di kamar, melihat wajahku yang pucat dengan mata sembab. Perempuan yang menatap balik dari balik kaca bukan lagi Rindra yang dulu. Perempuan penuh tawa dan keyakinan. Kini ia tampak rapuh. Tapi ada sedikit cahaya tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk mengetahui yang sebenarnya, untuk menyelamatkan cinta ini, atau setidaknya menyelamatkan diriku sendiri dari kebohongan yang mungkin ada di balik diamnya Ardi. Ya, aku harus menghadapi Ardi, apapun risikonya. Karena jika tidak, aku akan selamanya terjebak dalam jurang ketakutan dan pertanyaan tanpa jawaban. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu, menaruh harapan kosong di kursi makan yang tetap dingin, atau memandang pintu rumah yang tak kunjung terbuka. Menunggu hanya membuatku semakin rapuh, membuat hatiku terkikis sedikit demi sedikit seperti lilin yang habis terbakar. Dan aku pun tidak sanggup lagi berpura-pura kuat, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja, padahal di dalam diriku ada jurang yang semakin dalam. Setiap kali kuingat malam ulang tahun pernikahan kami yang terlewati dalam sepi, rasa perih itu kembali menusuk. Semua usahaku terasa tak berarti, seakan cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Aku bisa merasakan betapa perlahan hatiku retak, hancur kepingan demi kepingan. Aku menarik napas panjang, menutup wajah dengan telapak tangan yang dingin. Air mata kembali mengalir, meski aku sudah lelah menangis. Tapi malam itu aku sadar, ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak boleh terus terjebak dalam ketidakpastian ini. Jika aku hanya diam, aku akan benar-benar kehilangan diriku sendiri, dan mungkin juga kehilangan Ardi, tanpa pernah tahu alasan sebenarnya. Pagi itu, ketika Ardi akhirnya pulang dengan wajah letih dan langkah gontai, aku sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 6, dan cahaya matahari pertama mulai menembus tirai jendela, menyinari ruangan dengan lembut. Aku duduk dengan punggung tegak, tangan menggenggam erat ujung bantal sofa, mencoba menyalurkan gemetar yang tak henti-henti di tubuhku. Mataku sembab karena semalaman tak tidur, namun tekadku terasa bulat, lebih bulat daripada sebelumnya. Aku sudah lelah terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Malam demi malam penuh penantian hanya membuatku semakin hancur. Kini waktunya aku mendengar langsung dari mulutnya. Meski itu berarti aku harus siap menghadapi luka yang lebih dalam. Ardi, panggilku pelan. Suaraku bergetar tapi cukup tegas untuk membuatnya berhenti. Ia mengangkat wajah, menatapku dengan sorot mata yang sulit kubaca. Antara lelah, dingin, dan ada sesuatu yang asing di sana, sesuatu yang dulu tidak pernah kulihat. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan degup jantungku yang berlari tak terkendali. Kita perlu bicara, ucapku lagi. Kali ini lebih mantap, meski ada ketakutan besar di balik kata-kata itu. Ardi tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama, hanya berdiri kaku di dekat pintu dengan jas kusut yang menggantung di bahunya. Aku bisa melihat bahunya naik turun, mungkin karena napasnya yang berat, atau mungkin karena ia sedang menimbang sesuatu. Hingga akhirnya, tanpa sepatah kata pun, ia melangkah ke arah sofa dan duduk di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami benar-benar saling berhadapan. Tidak ada lagi punggung yang membelakangiku, tidak ada lagi langkah yang menjauh, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Hanya ada aku dan dia,
Dua manusia yang dulu bersumpah untuk selalu jujur, kini duduk berhadapan dengan dinding tak kasat mata di antara kami. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah. Lebih berat, lebih pekat. Sunyi terasa mencekam, seakan waktu ikut menahan napas. Aku tahu, percakapan ini bisa menjadi awal dari kebenaran, atau awal dari akhir segalanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan getar yang hampir lolos dari bibirku. Aku sudah berusaha suaraku lirih namun jelas. Aku berusaha sekuat yang aku bisa. Aku mencoba membuatmu bahagia dengan caraku, memasakkan makanan yang kau suka, menjaga rumah tetap rapi agar kau merasa nyaman, menunggumu pulang setiap malam meski kadang mataku hampir tertutup lelah. Aku berhenti sejenak, menunduk sebentar sebelum kembali menatapnya. Tapi semakin aku mencoba, aku merasa kamu malah semakin jauh dariku. Seolah ada dinding yang tak bisa kutembus. Seolah aku berdiri di sisi lain dari hidupmu yang tak lagi kau izinkan untuk kumasuki. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Suaraku mulai bergetar, meski aku berusaha keras agar air mata tak jatuh. Kalau memang ada yang salah denganku katakan, lanjutku, kali ini dengan nada lebih tegas. Jangan biarkan aku menebak-nebak dalam gelap, sambil terus terluka oleh jarak yang tak pernah kau jelaskan. Aku bukan peramal, Aku hanya istrimu, yang ingin tahu apa yang ada di hatimu. Aku menggenggam jemariku sendiri di pangkuan, merasakan dinginnya telapak tangan yang sedari tadi bergetar. Aku hanya ingin kejujuranmu. Meski itu pahit, meski itu akan menghancurkan aku. Karena lebih baik aku mendengar langsung darimu, daripada terus terjebak dalam bayangan yang semakin hari semakin membuatku mati perlahan. Air mataku mengalir, tak lagi tertahan. Seketika pipiku basah. Gadis kecil di dalam diriku yang dulu mudah terluka kembali muncul. Suaraku serak ketika ku tarik napas dalam-dalam. Aku mencintaimu, Kata-kata itu keluar seperti pengakuan yang sudah kusimpan lama, penuh kepingan harapan dan ketakutan. Aku menikah denganmu demi cinta. Demi keyakinan bahwa kita bisa saling jadi rumah, saling jadi tempat pulang. Aku menatapnya, menunggu reaksi, berharap ada cermin di matanya yang menunjukkan rasa yang sama. Tapi alih-alih cermin, yang kulihat hanyalah garis lelah dan sesuatu yang tak kutahu namanya. Hatiku menegang. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayangan. Lanjutku. Suaraku bergetar oleh keretakan yang tak tertahan. Aku tak ingin terus-menerus menebak apa yang kau rasakan. Menunggu seolah-olah ada lampu yang akan menyala lagi. Karena aku tak tahu sampai kapan harus menunggu. Aku meraih ujung selimut di pangkuanku. Meremasnya sampai telapak tanganku berubah pucat. Ada rasa marah yang lembut bercampur dengan kesedihan. Marah karena dipaksa bertahan dalam ketidakpastian. Sedih karena tempat yang kupikir aman kini terasa asing. Aku butuh tahu, apa aku masih bagian dari hidupmu? Suaraku turun menjadi hampir bisikan, penuh penekanan pada kata terakhir itu. Seakan seluruh keberadaanku bergantung pada jawabannya. Di situ, di hadapannya, aku bukan lagi istri yang berdandan rapi atau perempuan yang sibuk mengatur rumah. Aku hanyalah seorang manusia yang menggenggam sisa-sisa keberanian untuk meminta jawaban. Dan ketika semua berlalu, hanya ada hening yang terasa panjang. Hening yang menunggu apakah jawaban itu akan menyembuhkan atau justru merobek lebih lebar. Keheningan itu menjelma tembok yang nyaris tak sanggup kuterobos. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdentum di telinga. Begitu keras seolah-olah seluruh ruang tamu dipenuhi dengan suara itu saja. Nafasku tertahan, mataku tak beranjak sedikit pun darinya, menanti keajaiban berupa jawaban. Lalu akhirnya, Ardi bergerak, bahunya merosot, seperti seseorang yang menyerah pada beban berat yang terlalu lama dipanggul. Ia menunduk, jemarinya bergetar ketika menutupi wajah dengan kedua tangan. Dan saat suaranya keluar, parau, nyaris patah, aku tahu ia tengah bertarung dengan dirinya sendiri. Aku salah, Rin, katanya. Dan 3 kata itu bagai retakan yang memecah kebisuan di antara kami. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Terlalu menekan diriku sendiri. Memaksa untuk terus kuat. Untuk terus berlari. Aku pikir dengan begitu aku bisa membahagiakan kita.
Tapi nyatanya aku malah kehilangan arah. Ia terdiam sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. Ada seorang rekan, seseorang yang selalu mau mendengar keluhanku. Dia tidak menuntut, hanya mendengarkan. Aku jadi nyaman, Rin. Nyaman. Terlalu nyaman sampai hampir lupa siapa yang seharusnya jadi tempat pulangku. Sampai hampir lupa bahwa rumahku yang sebenarnya adalah kamu. Kata-katanya menusuk sekaligus menghangatkan. Bagai hujan pertama setelah musim kemarau panjang, membawa kesejukan, tapi juga menyisakan luka dari tanah yang retak. Mataku tak berkedip, berusaha mencerna setiap kalimat yang keluar. Ada kejujuran yang telanjang di sana, ada penyesalan yang jelas terasa, tapi juga ada luka baru yang tercipta hanya karena aku mendengarnya. Saat itu aku sadar, malam itu mungkin akan menjadi penentu. Apakah pengakuan ini akan menjadi awal bagi penyembuhan, atau justru pecahan terakhir yang menjatuhkan segalanya? Aku terdiam lama, seolah kata-kata Ardi baru saja menjatuhkan beban yang tak terbayangkan ke atas dadaku. Sakitnya menusuk, bukan cuma karena ada orang lain didekatinya, tapi karena keheningan itu membiarkanku menebak-nebak sendirian begitu lama. Napasku terhenti sejenak, pandanganku berkabut oleh rasa sakit yang mendesak ke permukaan. Tapi ketika mataku bertemu matanya, sesuatu yang lain juga terlihat, ketulusan yang tak bisa dipungkiri. Di balik garis lelah dan penyesalan di wajahnya, ada wajah laki-laki yang benar-benar menyesal, yang menyesal karena membiarkan jarak tumbuh tanpa berkata apa-apa. Ada keinginan yang nyata, keinginan untuk kembali, untuk memperbaiki apa yang telah dipatahkan. Kenapa tidak bilang sejak awal, Di? Suaraku keluar lirih, hampir seperti berbisik. Kata-kata itu bukan hanya sebuah pertanyaan. Itu pengakuan tentang malam-malam panjang yang kulewati sendiri, tentang kertas kecil yang kutemukan, tentang segala usaha yang terasa sia-sia. Ardi menunduk, seperti menanggung malu dan penyesalan sekaligus. Suaranya serak saat menjawab. Aku takut. Takut kamu kecewa. Takut kamu pergi. Dadanya naik turun cepat menahan emosi. Aku salah besar. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatapku dengan wajah yang tampak rapuh. Lalu ia meraih tanganku dengan tangan yang masih hangat, pegangan yang agak gemetar, tapi penuh harap. Sentuhannya sederhana, namun memberi sinyal. Dia ingin dipahami, ingin diperbaiki. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu, Rin, ujarnya, seolah menelan seluruh rasa bersalahnya untuk bisa mengatakannya. Tolong beri aku kesempatan memperbaikinya. Di sana, dalam genggaman tangannya, aku merasakan dua hal sekaligus. Luka yang belum kering, dan secercah harapan yang menunggu untuk tumbuh. Kata-katanya memantul di kepalaku. Janji, penyesalan, dan permintaan kesempatan. Dan di antara semua itu, kau tahu rasanya aneh. Aku masih mencintainya, namun aku takut memberi ruang lagi tanpa jaminan bahwa luka takkan terulang. Aku menatapnya lama, begitu lama hingga seakan waktu berhenti. Ada 1000 perasaan yang bertubrukan dalam dadaku. Marah, kecewa, terluka, tapi juga cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Aku ingin berteriak padanya, menumpahkan semua sakit yang kupendam. Namun di saat yang sama, ada bagian kecil dalam diriku yang masih ingin percaya, masih ingin menggenggam erat sisa-sisa harapan yang belum sepenuhnya pudar. Mataku menyapu wajahnya, mencari tanda, apakah ia benar-benar menyesal, atau hanya berusaha menutupi kesalahannya. Tapi ketika aku melihat air mata yang ia tahan di sudut matanya, saat kutangkap getar di suaranya yang memohon, aku tahu ini bukan sekedar kata-kata kosong. Ada ketulusan di sana, meski mungkin datang terlambat. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara memenuhi paru-paruku yang terasa sesak. Lalu perlahan, dengan suara yang sedikit bergetar, aku berkata, aku tidak butuh kesempurnaan, Di. Kata-kata itu keluar seperti sebuah keputusan, bukan lagi sekedar penghiburan. Aku hanya butuh kejujuran. Jangan ada lagi rahasia. Jangan ada lagi kebohongan yang membuatku merasa sendirian. Aku berhenti sejenak, memastikan ia benar-benar mendengar setiap kata yang kuucapkan. Kalau kamu mau berjuang, aku juga akan berjuang. Tapi kali ini, kita harus melakukannya bersama-sama.
Aku tidak bisa lagi berjalan sendirian dalam pernikahan ini. Ardi menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, lalu mengangguk penuh kesungguhan. Saat itu, aku tahu, keputusan yang kuambil bukan berarti semua akan mudah. Akan ada luka yang masih harus disembuhkan. Ada kepercayaan yang harus dibangun kembali dari awal. Tapi setidaknya, malam itu, aku memilih untuk memberi kesempatan. Kesempatan terakhir bagi cinta yang pernah membuatku percaya pada selamanya. Ardi menggenggam tanganku erat, seakan takut jika aku pergi meninggalkannya begitu saja. Jemarinya yang hangat menelusup di sela-sela jariku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali merasakan sentuhan yang dulu selalu membuatku merasa aman. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, bukan sekedar genggaman biasa, tapi sebuah permintaan maaf yang tak terucap. Sebuah janji yang perlahan kami bentuk kembali. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Bukan lagi sosok lelaki kuat yang selalu berusaha tampak tegar, melainkan seseorang yang juga bisa goyah, bisa salah, dan butuh dirangkul. Dan entah bagaimana, meski hatiku masih menyimpan luka, aku memilih untuk membuka sedikit ruang agar harapan bisa masuk kembali. Kami bicara lama malam itu. Lebih lama daripada percakapan yang pernah kami lakukan beberapa bulan terakhir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami benar-benar mendengarkan. Bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tapi sungguh mendengar, mencoba memahami apa yang dirasakan satu sama lain. Di sela isak dan jeda panjang, kami sepakat untuk tidak lagi menutup hati. Kami berjanji akan memperbaiki hubungan ini sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru tapi dengan sungguh-sungguh. Kami bahkan membicarakan kemungkinan mencari bantuan konseling, sesuatu yang dulu tak pernah terlintas di benak kami, tapi kini terasa penting agar luka ini tidak terus melebar. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika luka lama kembali terasa, ketika rasa curiga muncul tanpa diminta. Tapi saat Ardi menggenggam tanganku begitu erat, aku merasa ada kekuatan baru yang muncul, keyakinan bahwa cinta kami masih bisa diselamatkan, asalkan kami benar-benar mau berjuang bersama. Dan malam itu, di tengah keheningan yang diselingi desah napas berat, kami membuat janji baru, untuk tidak lagi saling menjauh, untuk berbicara ketika ada yang salah, dan, yang paling penting, untuk selalu saling mendengarkan tanpa menutup hati. Sebuah janji sederhana, tapi aku tahu, itulah yang bisa menjadi pondasi baru bagi rumah tangga kami. Hari-hari setelah itu tidak serta-merta berubah menjadi indah seperti dongeng. Tidak ada keajaiban instan yang membuat semua luka hilang begitu saja. Yang ada justru tangis yang masih sering pecah di malam hari, ketika aku teringat betapa rapuhnya cinta yang hampir runtuh. Ada pula rasa ragu yang kerap menyelinap diam-diam, membuatku bertanya dalam hati, apakah aku bisa benar-benar percaya lagi? Apakah Ardi sungguh-sungguh menepati janjinya? Namun, di balik semua keraguan itu, ada juga hal-hal kecil yang perlahan menumbuhkan harapan. Ardi mulai belajar membuka diri, menceritakan lelahnya sepulang kerja, atau sekedar berbagi cerita ringan tentang rekan-rekan kantornya. Hal sederhana yang dulu sempat hilang, kini mulai kembali hadir. Aku pun belajar untuk tidak hanya menunggu, tapi juga berani mengungkapkan isi hati tanpa takut diabaikan. Kami berusaha membangun ruang aman bagi satu sama lain, meski kadang masih tersandung oleh emosi dan kesalahpahaman. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti berjalan di atas kaca tipis, rentan pecah, tapi tetap mungkin dilewati jika hati-hati. Ada hari ketika aku masih menangis karena terluka oleh kenangan, dan Ardi hanya bisa memelukku tanpa banyak bicara. Ada juga hari ketika ia terdiam lama sebelum mengakui ketakutannya sendiri, bahwa ia khawatir gagal memperbaiki semuanya. Namun sedikit demi sedikit, kami belajar untuk lebih jujur, lebih sabar, dan lebih berani menghadapi kenyataan tanpa saling bersembunyi. Fondasi rumah tangga ini memang sempat retak, tapi justru dari retakan itulah kami menemukan keberanian baru untuk memperkuatnya kembali. Perjalanan itu tidak mudah, dan aku tahu jalan di depan masih panjang. Tapi setidaknya, kini aku tidak berjalan sendirian. Ada Ardi yang menggenggam tanganku, dan ada tekad dalam diri kami berdua untuk terus mencoba, membangun kembali bukan dengan ilusi, tapi dengan kejujuran, keberanian,
dan cinta yang dipilih ulang setiap hari. Kini, ketika aku menatap Ardi yang duduk di sampingku dengan senyum hangat yang perlahan kembali menghiasi wajahnya, ada rasa lega yang menyusup lembut ke dalam hatiku. Senyum itu, yang dulu sempat hilang entah kemana, kini hadir lagi, membawa cahaya kecil yang menuntunku keluar dari gelapnya rasa takut dan keraguan. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku tahu bahwa keputusanku untuk menghadapi kenyataan, meski menyakitkan, adalah langkah terbaik yang pernah kuambil. Aku tidak lagi hanya sekedar bertahan dalam luka, menunggu sambil diam-diam hancur di dalam. Aku memilih untuk bangkit, untuk memperjuangkan cinta kami dengan cara yang lebih sehat, dengan kejujuran, komunikasi, dan keberanian menghadapi kelemahan masing-masing. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bertahan di tengah badai, tetapi juga tentang berani menata ulang layar perahu agar bisa terus berlayar bersama. Ada masa ketika aku hampir menyerah, ketika rasanya lebih mudah menutup hati daripada terluka lagi. Namun kini, duduk di samping Ardi, aku sadar bahwa keberanian untuk tetap tinggal dan berjuang bersama justru melahirkan kekuatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kami tidak lagi hidup dalam bayangan kesempurnaan yang rapuh, melainkan dalam kenyataan yang penuh luka sekaligus penuh harapan. Ardi menggenggam tanganku. Jemarinya menaut erat seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sisinya. "Terima kasih, Rin," bisiknya pelan. Dan aku hanya bisa tersenyum, karena aku tahu, perjalanan kami masih panjang, mungkin penuh tantangan. Tapi kali ini, kami tidak lagi berjalan dengan hati yang tertutup. Kami berjalan berdampingan, memilih untuk mencintai dan memperjuangkan satu sama lain setiap harinya. Dan dalam hatiku, aku tahu, inilah cinta yang sebenarnya. Bukan cinta yang tanpa luka, melainkan cinta yang tetap bertahan. Bahkan setelah luka itu menyentuh kami. Aku menikah demi cinta. Itulah alasan paling murni yang dulu menuntunku berjalan ke pelaminan. Menggenggam tangan Ardi dengan keyakinan penuh bahwa bersama dia, aku bisa menghadapi apapun. Namun setelah semua badai itu lewat, setelah air mata, keraguan, dan luka yang sempat hampir meruntuhkan segalanya, aku akhirnya mengerti satu hal penting yang dulu tidak pernah benar-benar kupahami. Cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berani jujur, saling mendengarkan, dan tidak menyerah pada luka. Dan begitulah akhir dari kisah Rindra dan Ardi. Sebuah perjalanan rumah tangga yang penuh air mata, luka, tapi juga kebahagiaan yang akhirnya mereka temukan kembali. Dari cerita ini kita belajar bahwa seberapa besar pun ujian yang datang, kesabaran dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir di Penaku. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita dramatis yang menyentuh hati dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Penaku, setiap rahasia punya cerita.